Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Yang kita lihat ya, ada viral yang pegawai dipecat karena memotret bendera HTI dalam tanda kutip ya. KPK ungkap faktanya. Jadi sebenarnya faktanya bagaimana? Kita lihat para pemirsa ya. Geger pengakuan seorang mantan satpam di KPK yang dipecat berkaitan dengan foto bendera yang disebutnya sebagai bendera HTI, organisasi masyarakat yang telah dibubarkan dan dilarang di Indonesia. Namun KPK menegaskan bila informasi perihal penyusupan Taliban berkaitan dalam tanda kutip ya, penyusupan dalam tanda kutip Taliban berkaitan dengan kabar itu adalah tidak benar. Nah, ini dibantah sendiri oleh KPK. Diketahui peristiwa itu terjadi sekitar September 2019, di mana kala itu KPK masih dipimpin Agus Raharjo, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, Laude M. Syarif, dan Saud Situmorang. Sedangkan pimpinan KPK saat ini yaitu Firly Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Gufron yang dilantik baru saja pada sebelumnya yaitu Desember 2019. Sedangkan peristiwa itu adalah September 2019. Nah, dari informasi yang didapat oleh media online, bila foto yang diambil itu berada di lantai 10 gedung merah putih KPK, di mana merupakan zona terlarang untuk didokumentasikan. Sebab di sanalah para jaksa KPK bekerja. Larangan mengambil foto di lantai itu dikarenakan terdapat berkas-berkas rahasia terkait dengan tugas para jaksa KPK ya. Sementara itu dari foto yang tampak yaitu bendera dengan latar belakang putih dengan tulisan berwarna hitam. Bendera itu diduga merupakan al-liwa. Ya, ini masih dugaan ya. Yaitu bendera dengan tulisan tauhid pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun bendera serupa yaitu dengan latar belakang hitam dengan tulisan putih yang disebut dengan ar-royah. Ya, benda-benda ini kerap diidentikan dengan organisasi terlarang ya. Meski sebenarnya berbeda ya. Kadang-kala diidentikan dengan itu tapi sebenarnya berbeda ya. Oke, kita lihat bagaimana kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri saat diminta konfirmasi hari Jumat 1 Oktober 2021. Dalam peristiwa penyebaran foto bendera mirip HTI di salah satu ruang kerja gedung KPK Merah Putih pada September 2019, tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, bukti, dan keterangan lain yang mendukung. Setelah itu, Ali mengatakan pegawai tersebut memang sengaja menyebarkan hoax ke pihak eksternal sehingga memperburuk citra KPK ya. Dengan itu pegawai tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran berat sesuai dengan pasalnya. Sehingga disimpulkan bahwa yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar ya. Atau berita bohong dan menyesatkan ke pihak eksternal, maksudnya pihak di luar KPK. Hal itu tersebut menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak menurunkan citra dan nama baik KPK, kata Ali. Perbuatan-perbuatan ini termasuk kategori pelanggaran berat ya. Ali menyebut pegawai itu juga melanggar kode etik KPK ya. Ini keterangan dari KPK ya para pemirsa ya. Sementara itu mengenai keberadaan bendera itu disebut Ali tidak membuktikan adanya afiliasi pegawai dengan organisasi tertentu. Jadi kalau menurut KPK sendiri adanya bendera itu ya, kalau ada tapi keberadaan bendera itu ya berarti ada berarti benderanya ya. Disebut oleh Ali tidak membuktikan ya, itu bukan sebagai bukti adanya kecondongan pegawai KPK dengan organisasi tertentu. Karena kita lihat ini, sedangkan bagi pegawai yang memasang bendera tersebut ya sudah diklarifikasi terbukti tidak memiliki afiliasi dengan kelompok atau organisasi terlarang, sehingga tidak terdapat peraturan yang melarang atas perbuatannya. Jadi setelah diteliti KPK, ini menurut keterangan KPK ya, pegawai yang memasang bendera tersebut ya terbukti sudah dibuktikan tidak memiliki afiliasi dengan kelompok ya, tidak memiliki afiliasi atau kecenderungan dengan organisasi terlarang ya. Namun, nah ini ada namunnya nih. KPK mengingatkan seluruh insan komisi ya, demi menjaga kerukunan antar umat beragama, insan KPK harus menghindari penggunaan atribut masing-masing agama di lingkungan kerja KPK kecuali yang dijadikan sarana ibadah ya. Berarti kalau bendera putih dengan tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu boleh karena atau boleh atau tidak nih? Oh, menghindari saja, menghindari penggunaan atribut masing-masing agama
di lingkungan kerja KPK kecuali yang dijadikan sarana ibadah. Kalau bendera putih dengan tulisan hitam tadi itu dijadikan sarana ibadah boleh berarti ya. Tapi apakah bendera putih dengan tulisan hitam itu adalah sarana ibadah, itu menjadi pertanyaan lain ya. Ini para pemirsa, di sini adalah keterangan KPK ya, yang membantah bahwa itu adalah berkaitan dengan afiliasi dengan organisasi terlarang ya, dibantah. Karena setelah melihat bukti-bukti, saksi dan lain sebagainya, terbukti pegawai tersebut yang masang bendera tersebut adalah tidak berafiliasi dengan organisasi tertentu ya. Jadi mungkin suka saja ya. Jadi memasang itu karena bukan afiliasi dengan organisasi tertentu, tapi mungkin biar semangat kerjanya gitu ya. Nah, itu ya. Tapi kenapa nggak bendera-bendera lain? Kenapa bendera itu? Nah, itu mungkin ya kesenangan orang beda-beda gitu kan. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa oh ternyata afiliasinya dengan organisasi terlarang gitu ya, atau oh memang senangnya sesuatu yang warnanya mungkin pakaiannya putih terus ada hitam-hitamnya gitu, mungkin senang ya, namanya orang senang, setiap orang kan beda-beda. Tetapi ya foto itu berarti apa ya, memang yang tidak boleh memfoto itu karena itu adalah ruangan yang tidak boleh didokumentasikan karena ada berkas-berkas penting ya. Tapi ya itulah, berarti kan secara tidak langsung KPK mengakui bahwa bendera tersebut ada, tapi setelah diteliti ya pegawai tersebut tidak berafiliasi dengan organisasi terlarang manapun. Nah, di situ yang memang KPK membantah bahwa ada pegawainya yang condong untuk organisasi tertentu. Nah, di situ di akhir tadi dikatakan ya bahwa ya dilarang menggunakan atribut-atribut agama ya untuk menjaga kerukunan ya antar umat beragama di KPK sendiri ya, kecuali adalah merupakan sarana daripada ibadah. Nah, di situ. Tapi secara garis besar kalau kita lihat ya itu peristiwanya September 2019, dan dikatakan di situ bahwa itu hal tersebut adalah tidak sesuai ya, atau hoax ya, itu berita bohong yang dilempar kepada eksternal daripada KPK ya. Jadi kalau kita baca ya sepertinya bendera itu memang ada di situ ya di ruang KPK, tapi tidak menunjukkan bahwa ikut afiliasi dengan organisasi tertentu. Cuma ya mungkin kebetulan sama itu di bendera tersebut diakui oleh organisasi yang terlarang tadi adalah sebagai benderanya atau ciri khasnya ya. Meskipun itu katanya adalah benderanya umat Islam. Ya, ini bukan bendera kami, ini bendera umat Islam gitu ya. Tapi kenapa kok warnanya mesti hitam dan putih itu ya? Padahal ya banyak sekali ya. Ada yang warna hijau, putih ya, dan ada macam-macam. Dan disitulah para pemirsa ya, kita harus lebih bijak ya. Setidaknya KPK sendiri kita tahu sudah membantah ya bahwa tidak ada pegawainya yang berafiliasi dengan organisasi terlarang. Ya, mudah-mudahan citra KPK itu tidak buruk dengan adanya hal tersebut ya. Artinya memang betul-betul bekerja profesional. Terima kasih para pemirsa. Kalau menurut Anda kira-kira bagaimana dengan peristiwa viral itu yang terjadi dari September 2019 baru diposting di sekarang-sekarang ini ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, kenapa baru sekarang juga ada gitu ya dikeluarkan itu fotonya ya. Nah, itu ya, bagaimana pendapat Anda, tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.